Assalamualaikum sahabat religi, selamat datang di podcast Kemangi, tempat kita berbincang seputar isu-isu menarik terkait layanan dan kebijakan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati. Kali ini kita akan membahas terkait viral pertanyaan di masyarakat seputar pelaksanaan pernikahan di hari libur. Bersama saya Atik Mufida dan tentunya narasumber kita pada hari ini Bapak Haji Abdul Hamid Magister Agama, Pelaksana Tugas Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati. Assalamualaikum, selamat datang Pak Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruhnya. Terima kasih sudah hadir di sini Pak Hamid. Terkait topik kita kali ini sudah viral di masyarakat, itu banyak pertanyaan yang mengarah, apa benar sih pelaksanaan pernikahan di hari libur itu dilarang? Bisa dijelaskan bagaimana kebijakannya Pak Hamid? Oke, terima kasih dari seluruh pemirsa rahimakumullah. Jadi saya bisa memulai awal dari memang kita banyak mendapatkan berita viral perihal larangan menikah kecuali pada hari dan jam kerja, dan itu banyak di mana-mana dan itu menimbulkan kontroversi yang lumayan masif banyak. Saya bisa bercerita begini, kita mulai dari kronologisnya dari awal. Ini sebenarnya bermula dari awal sekali ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan yang lama sekali itu belum pernah diutak-atik, kemudian direvisi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Nah, setelah kemunculan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu, kemudian muncul PMA Nomor 20 Tahun 2019. PMA itu Peraturan Menteri Agama. PMA Nomor 20 Tahun 2019 itu direvisi terakhir, dan ini yang menimbulkan kontroversi di masyarakat meskipun hanya sebatas pemahaman yang berbeda saja, penafsiran yang berbeda yang kemudian menimbulkan kontroversi. Itu ada di PMA nomor 22 tahun 2024 yang diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2024. Jadi belum lama ini, baru sekitar berapa hari kalau sampai sekarang. Dan itu pun di pasal terakhir PMA nomor 22 tahun 2024 itu ada klausul yang menyebutkan ini pun baru akan berlaku 3 bulan sejak diundangkan. Jadi tidak berlaku sekarang, berlaku 3 bulan lagi mulai di 3 Januari 2025. Tetapi ada beberapa hal yang memang kemudian menimbulkan salah persepsi di masyarakat sehingga kemudian memunculkan berita yang viral itu dan jadi trending topik di mana-mana itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebenarnya mencatat ada 23 hal yang baru. Mohon maaf, saya harus bawa catatan karena ini aturan baru ya, jadi belum hafal seluruhnya. Saya mencatat ada 23 persoalan baru yang diatur oleh PMA nomor 22 tahun 2024 dibandingkan dengan PMA nomor 20 tahun 2019. Jadi ketika kita head to head menghadap-hadapkan antara PMA 20 2019 dengan PMA terakhir 22 tahun 2024, ada 23 item yang menurut catatan saya bisa jadi mungkin ada yang bisa menemukan beberapa hal lain lagi, tetapi sebatas catatan yang sempat saya kutip itu ada 23 item. Salah satunya yang kemudian rame itu, salah satunya adalah ada klausul yang dipahami, saya ulangi redaksinya, ada klausul yang dipahami bahwa pernikahan hanya boleh dilaksanakan pada hari dan jam kerja. Nah, itu kemudian menimbulkan ramai, padahal tidak demikian yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. Jadi ketentuan itu di klausul pasal 16 PMA nomor 22 tahun 2024 itu memang ada disebutkan bahwa pernikahan dilaksanakan pada hari dan jam kerja. Itu sebenarnya begini. Jadi Kementerian Agama itu kan punya jam kerja tertentu dari pagi sampai dengan sore setiap hari kecuali hari libur dan tanggal merah. Itu jam kerja sesuai yang ada, karena bisa 5 hari, bisa 6 hari. Kalau yang 5 hari berarti dari Senin sampai dengan Jumat jam
8 pagi, jam setengah 8 pagi sampai dengan jam 4 sore atau jam setengah 5 kalau hari Jumat. Nah, kemudian pernikahan itu bisa dilaksanakan di 2 tempat. Bisa dilaksanakan di kantor, bisa dilaksanakan di luar kantor. Ini yang kemudian menimbulkan polemik. Jadi kalau di istilah orang Jawa, pernikahan di luar kantor itu sering diistilahkan disebut nikah bedolan. Jadi ada nikah kantor, ada nikah bedolan. Nah, ini kemudian muncul. Pasal 16 itu yang ayat 1 itu mengatur pelaksanaan akad nikah di kantor, bukan di luar kantor. Ini harus dipahami betul. Jadi pasal 16 ayat 1 itu mengatur pernikahan di dalam kantor dan itu hanya dilaksanakan pada hari dan jam kerja, karena pegawai itu mempunyai jam kerja yang jelas, tegas, dan pasti. Tetapi di luar itu, kalau dilaksanakan di luar kantor, di ayat 2-nya itu kemudian disebut kegiatan pernikahan itu boleh dilaksanakan di luar kantor dan di luar hari dan jam kerja. Nah, ini yang kemudian menimbulkan persepsi berbeda, seolah-olah kemudian pernikahan hanya dilakukan di kantor saja pada hari dan jam kerja. Tidak, jadi intinya para pemirsa seluruhnya masih sama seperti biasa. Jadi orang masih bisa melakukan pernikahan di luar kantor pada hari dan jam yang diinginkan. Kalau di orang Jawa, orang mau nikah itu kan ono srine. Nah, ora pas tanggale, ora pas pasarane, ora pas jane itu akan tidak nyaman, tidak seret di hati mereka dan itu tetap diakomodir. Jadi penghulu kita, penghulu di seluruh Kementerian Agama, termasuk di Kementerian Agama Kabupaten Pati, itu akan melaksanakan tugas pada hari, pada tanggal, pada jam yang diinginkan oleh yang punya hajat, asal dilakukan di luar kantor. Kalau dilakukan di kantor, maka ikuti aturan hari dan jam kerja kantor. Prinsipnya sebenarnya hanya itu, dan ini sebenarnya juga berkait dengan persoalan biaya pernikahan. Karena kalau di luar kantor itu ada biayanya, kalau di dalam kantor tidak ada biayanya 0 rupiah alias gratis. Itu sebenarnya itu saja, tetapi kemudian dipahami oleh masyarakat umum bahwa ada ketentuan menikah hanya boleh dilaksanakan di hari dan jam kerja. Benar kalau di kantor. Kalau di luar kantor tidak ada. Jadi penghulu kami seluruhnya, ini klarifikasi seluruhnya dari penghulu kami, penghulu di semua Kementerian Agama, termasuk Kementerian Agama Kabupaten Pati, siap melaksanakan pencatatan nikah pada hari, pada tanggal, pada pasaran, pada jam sesuai yang diinginkan oleh yang punya hajat. Kalau di luar kantor, hari dan jamnya terserah. Kalau mau di kantor, harus ikuti hari dan jam kerja kantor. Itu saja beberapa perbedaannya. Itu yang prinsip yang menimbulkan kemudian seolah-olah nggak boleh nikah kecuali di hari dan jam kerja. Wah, ini kan orang Jawa bisa jadi persoalan serius ini. Karena nanti pertone orang podo terus ketemunya di hari libur. Nah, jadi kalau orang Jawa itu tanggal-tanggal tertentu, jam-jam tertentu, pasaran tertentu itu kalau tidak diikuti nanti menimbulkan konsekuensi tertentu secara moral di adab mereka, gitu, versi mereka. Meskipun kalau di kita sih seluruh hari baik, seluruh jam baik, di mana kita melakukan kebaikan pasti di sana hari-hari, tanggal dan waktu yang baik. Nah, saya tadi sudah saya sudah nyebut ada 23 catatan sebenarnya yang beda di PMA nomor 22 tahun 2024. Saya nyebut beberapa di antaranya saja, tidak seluruhnya. Karena nanti kalau saya seluruhnya bisa nggak habis waktunya. Jadi selain persoalan hari dan jam kerja itu yang sempat viral, yang ternyata itu pemahaman yang sedikit berbeda saja, jadi tidak benar kalau hanya diperbolehkan pada hari dan jam kerja. Ada lagi misalnya di PMA itu, tapi ini seluruhnya sebenarnya hanya persoalan teknis saja, teknis di lingkungan internal kami di Kementerian Agama, tidak terkait dengan masyarakat. Misalnya begini, Kepala KUA zaman dulu sebelum PMA ini lahir, sebelum PMA 22 tahun 2024 lahir, Kepala KUA itu adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA.
di PMA 22 tahun 2024 sekarang ada aturan baru. Dimungkinkan kepala KUA itu bukan penghulu. Bukan penghulu, bisa jadi kepala bisa KUA. jadi kepala KUA, dan itu tidak terjadi di aturan-aturan sebelumnya. Itu kan hanya internal kami. Jadi satu saat berarti kalau pengen jadi kepala KUA bisa. Tapi di Jawa Tengah ini belum ada ya Pak? Belum. Karena aturannya masih baru. Karena PMA ini baru berlaku besok 3 Januari 2025. Bareng hari Bakti. Yang nanti jadi persoalan mungkin orang akan menanyakan, lah nanti kalau wali hakim gimana gitu? Kalau penghulu kan bertugas mencatat dan ada itu yang disebut di ketentuan PMA 22 tahun 2024. Untuk wali hakim itu dilakukan oleh penghulu. Nah, dalam hal kepala KUA-nya itu bukan penghulu, maka yang menjadi wali hakim adalah penghulu yang ditunjuk oleh kepala kantor Kementerian Agama. Jadi tidak harus kepala KUA-nya. Itu yang saya maksud, kepala KUA bertugas administratif dan tidak harus dijabat oleh seorang penghulu. Bisa laki, bisa perempuan. Kalau penghulu kan harus laki-laki itu, karena terkait dengan persoalan wali hakim. Dan wali hakim itu harus laki-laki. Untuk kedepannya kepala KUA bisa perempuan. Kepala KUA bisa perempuan, mengakomodir aturan ini. Kepala KUA perempuan bisa, Mbak Ati, Mbak Lala. Kesempatan jadi kepala KUA ya Pak. Kalau yang keinginan untuk jadi kepala KUA, tapi bukan penghulu. Kepala KUA yang bukan penghulu. Nah, penghulu itu yang kemudian menjadi petugas pencatat nikah. Ada lagi yang baru, yang disebut di sini itu P3N atau pembantu pegawai pencatat nikah. Dulu dikenal ada Mudin dan lain-lain. Di PMA nomor 22 tahun 2024 itu ada aturan baru mengakomodir lagi ketentuan soal pembantu PPN. Cuma siapa pembantu PPN itu masih akan dijelaskan lagi di surat Dirjen. Nah, kebetulan SK Dirjen yang ngatur soal pembantu PPN itu belum ada sampai sekarang. Wong PMA-nya aja baru turun di tanggal 3 Oktober. Jadi aturan aturan berikutnya, aturan turunan dari PMA 22 tahun 2024 itu memang belum turun, sehingga SK Dirjennya belum ada dan itu tidak ada. Kemudian ada lagi, saya bisa sebutkan, kalau dulu orang kehilangan surat nikah itu bisa meminta duplikat nikah. Mulai ketentuan PMA 22 tahun 2024 itu tidak ada lagi yang namanya duplikat buku nikah. Adanya pengganti buku nikah. Jadi kalau misalnya ada yang kehilangan surat nikah, ada yang kehilangan surat nikah bisa laporan ke KUA, nanti akan diterbitkan pengganti buku nikah. Berarti itu bisa jadi pengganti buku nikah yang sudah hilang. Buku nikah, betul. Kalau dulu namanya duplikat, sekarang nggak ada duplikat. Istilah duplikat itu ditiadakan di PMA 22 tahun 2024 dan diganti dengan pengganti buku nikah. Kemudian ada lagi, dan ini penting menurut saya, di PMA 22 tahun 2024 itu di PMA sebelumnya, PMA 20 tahun 2019 tidak ada soal bimbing. Jadi setiap calon pengantin itu diharuskan mengikuti bimbingan perkawinan. Ini aturan baru. Wajib berarti. Wajib. Jadi kalau kemarin-kemarin itu memang sudah dilakukan, tetapi dasar hukumnya belum ada. Per PMA 22 tahun 2024 itu diharuskan setiap yang mau melakukan pernikahan, maka calon pengantinnya harus mengikuti bimbingan perkawinan. Dan bimbingan perkawinan itu harus dipandu oleh fasilitator yang sudah bersertifikat. Terus itu teknisnya gimana? Teknisnya nanti dilakukan oleh masing-masing kepala masing-masing KUA di wilayahnya masing-masing. Ada bisa dilaksanakan secara bersama-sama 5 pasang pengantin, 8 pasang pengantin yang sesuai dengan hari hanya sebelum pelaksanaan hari nikah dikumpulkan. Dan ada undangan tertentu terjadwal atau saat itu juga? Nanti akan dijadwal secara khusus, tetapi ada beberapa cara, memang tidak harus seperti itu karena juga menyesuaikan fleksibel. Betul sekali, fleksibel sekali, dan itu materinya tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum nikah, ada soal keluarga sakinah, ada soal membina keluarga yang baik, cara memanage misalnya terjadi konflik rumah tangga karena namanya orang melakukan pernikahan itu riak-riak kecilnya, gelombang-gelombang kecilnya, supaya pernikahan itu menjadi lebih indah. Itu kan rasanya harus ada sedikit tantangan supaya kemudian menjadi lebih nyaman ke depannya.
ada persiapan ya. Nah, ini sudah dijelaskan dari awal, termasuk bagaimana merawat anak. Ini sekaligus sebagai upaya dari pemerintah, ini mendukung upaya kita, pemerintah, untuk menghindari stunting. Jadi ketika sejak awal sudah diberikan bimbingan perkawinan secara benar, bagaimana cara merawat anak, bagaimana usia perkawinan itu akan dibatasi sudah dewasa. Dulu kan ada ketentuan di Undang-Undang 174 itu awalnya itu kan perempuan itu boleh nikah kalau usianya minimal 16, laki-laki 19. Nah, pasca Undang-Undang 16 2019 dibatasi kan 19 semua. Nah, 19 itu pun kemudian masih diharuskan mengikuti bimbingan perkawinan supaya kedepannya kita berharap perkawinan itu sekali seumur hidup seperti yang diinginkan. Ya, jadi kita berharap kemudian tidak ada lah mungkin yang namanya orang berumah tangga ya ada konflik sedikit-sedikit, ria-ria kecil itu biasa dalam rumah tangga, tetapi itu bisa diselesaikan dan oleh karena itu dari awal sudah dilakukan diberi pembekalan. Nah, itu terkait ada stunting dan yang lain berarti ada kesehatan. Betul. Kesehatan berarti harus undang juga dari narasumber dari tenaga kesehatan. Ya. Jadi selain teman-teman dari KUA, kita punya penyuluh agama yang banyak yang bisa memberikan materi-materi yang berkaitan dengan keagamaan. Itu juga melibatkan teman-teman dari kesehatan, melibatkan teman dari kalau dulu BKKBN ya namanya, sekarang apa ya? Ya untuk keluarga itu, keluarga supaya membangun keluarga yang baik. Jadi ada hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan lain-lain. Jadi ada kesehatan. Jadi ini sinergi antara kementerian yang berkaitan dengan hal itu. Tidak semata-mata dilakukan oleh Kementerian Agama. Nah, kira-kira begitu, Pak. Berarti pengantin itu diharapkan sudah siap baik mental maupun kesehatan dan reproduksinya. Kita berharap begitu karena pernikahan itu kan memang bagian dari sunnah Rasulullah, bagian dari tabiat ghorizah manusia. Jadi setiap orang itu memang melakukan pernikahan berpasang-pasangan. Ada yang menarik di sini. Oh ya, terkait dengan ini ada juga yang baru sebenarnya dan tidak disebutkan di PMA sebelumnya. Jadi dulu kita pernah dengar ada isu aja bahwa KUA itu mau digunakan untuk pernikahan di semua agama. Nah, PMA 22 tahun 2024 itu sudah tegas. Di ketentuan umum pasal 1-nya ayat 1 saya mencatat. Itu disebut begini. Pernikahan adalah perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. Jadi yang di PMA ini yang dilakukan di KUA, yang di sini disebut pernikahan adalah perkawinan bagi mereka yang beragama Islam yang nanti dilakukan oleh penghulu yang ada di KUA. Itu di sini hanya diperuntukkan bagi calon pengantin yang beragama Islam. Karena sebelumnya tidak disebut. Kalau sudah jelas berarti regulasinya. PMA 22 tahun 2024 itu menyebutnya dengan tegas pernikahan adalah perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. Itu ada disebut dengan jelas. Ada lagi yang tidak ada dan tidak ada di PMA sebelumnya. Ada, saya mencatat di pasal 1. Calon pengantin yang selanjutnya disebut catin adalah calon pasangan nikah yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Redaksi itu tegas menyatakan bahwa pernikahan sejenis tidak diakomodir di kita. Jadi calon pengantin itu jenis kelaminnya pasti laki-laki dan perempuan pasangannya. Laki-laki dengan laki-laki tidak diakomodir, perempuan dengan perempuan tidak diakomodir. Itu disebut dengan tegas, jelas di diktum PMA nomor 22 tahun 2024 dan itu tidak disebut di PMA sebelumnya. Itu baru ada yang baru itu yang disebut. Ada lagi, ada banyak sebenarnya, tapi ada beberapa lah. Kemudian ini buku nikah itu sekarang ada 2 jenis. Ada yang dalam bentuk elektronik, ada yang dalam bentuk buku nikah. Jadi kalau di PMA sebelumnya buku nikah itu dokumen petikan akte nikah dalam bentuk buku. PMA berikutnya yang sekarang PMA 22 tahun 2024 ini disebut buku nikah adalah kutipan akta nikah dalam bentuk buku atau elektronik. Kita sekarang mengenal ada namanya kartu nikah. Nah, itu sekarang diakomodir di PMA 22 tahun 2024. Sekarang jadi banyak hal yang banyak hal baru yang lebih baik di PMA 22
tahun 2024. Cuma yang kemudian menjadi viral itu hanya di pasal 16 itu, ya ini hanya soal penafsiran, soal memahami diktum dalam klausul undang-undang, tapi pada prinsipnya yang berkaitan dengan waktu pernikahan tidak ada bedanya dengan PMA sebelumnya. Yang lain hampir seluruhnya itu memberikan nuansa baru dan aturan-aturan baru yang memberikan layanan lebih baik kepada masyarakat, kepada calon pengantin, dan memberikan ketegasan hukum. Misalnya tadi soal pernikahan hanya untuk yang beragama Islam yang dikawal itu, kemudian pernikahan itu hanya oleh laki-laki dan perempuan. Nah, itu disebut dengan Sudah jelas, ya. dibuat secara diktumnya tegas, tidak ada keraguan lagi. Itu, Mbak. Ya. Terima kasih Pak Hamid sudah memberikan penjelasan secara informatif terkait yang saat ini lagi viral di masyarakat terkait pelaksanaan nikah di hari libur. Semoga pembahasan yang telah kita lakukan ini menjadi pencerahan bagi pemahaman masyarakat terkait pelaksanaan nikah di hari libur. Jadi bagi sahabat religi yang ingin melaksanakan pernikahan di hari libur, tidak usah khawatir lagi karena kebijakannya sudah jelas dan pasti. Baik, selamat jumpa di podcast edisi selanjutnya. Saya Atik Mufida undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.